Assalamualaikum, selamat datang di channel Surat Mantap Anggung, dan pada kali ini saya memperlihatkan lagi untuk penggantian LCD HP Samsung A2 Core, teman-teman. Jadi di sini untuk LCD-nya hancur ya, namun untuk tulang-tulangnya masih utuh karena ini HP pengeluarannya itu belum lama. Jadi ini sama saja dengan Samsung sebangsa J2 Prime ya, karena baterainya masih sama. Namun untuk teman-teman yang awam yang nggak pakai alat itu nggak bakalan bisa menggantikan baterainya ya teman-teman, karena baterainya ini kalau mau ganti harus membuka LCD khusus untuk HP Samsung A2 Core ini. Oke, dan di sini kata orangnya udah lama banget, dan ini saya tanyakan katanya nggak ada pola ya, tapi ternyata orangnya juga tadi chat juga, katanya itu ada polanya, nanti akan kirimkan seperti itu ya. Jadi kita mau memasangkan LCD. Nah, untuk LCD Samsung A2 Core ini kalau kalian mau beli di toko online harganya sekitar 100 sampai 150.000 saja udah mendapatkan LCD ya, walaupun LCD-nya itu LCD ya jelek ya. Intinya gambarnya kadang ya nggak tebal gitu, kadang-kadang ya disentuh itu ada bekas-bekasnya putih gitu kan, jadi nutul-nutul gitu. Itu biasanya terjadi pada LCD yang murah, itu untuk semua merek ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan seperti ini dicoba dulu, ini segelnya juga belum dibuka. Nah, kalau kalian online nanti kalau emang nggak sesuai atau nggak bisa digunakan, bisa dikembalikan ya teman-teman. Dan di sini saya nggak menghidupkan, tapi saya akan mencobanya dengan mengecas apakah dia masih ada respon ya, masih ada tanda-tanda kehidupan seperti itu. Oke, setelah kita colokan ternyata ini ada hidup walaupun belum menunjukkan angka 0 atau 1-2%-nya ya. Ini baru bisa masuk saja. Namun di sini kita sudah menyekipnya hingga sekitar 5 menit dan di sini sudah 0. Kalau sudah 0 berarti nanti ada tanda-tanda bertambah ya. Kalau nggak bertambah berarti bukan apa-apanya, itu biasanya lain lagi. Kalau nggak baterainya ya casnya bermasalah seperti itu ya. Oke, karena sudah satu kita langsung akan menghidupkan untuk mencoba untuk LCD-nya. Ya, kalau LCD-nya udah jadi nanti kita cabut lagi dan kita pasangkan dulu untuk LCD-nya ya. Oke, ini LCD-nya nanti kelihatan gelap karena ini untuk pelindungnya juga warna biru ya. Tapi kita karena baru mencoba ya, kita nggak mau melepaskannya, takut nggak jadi, kita bisa mengembalikannya teman-teman. Seperti itu kira-kira. Oke, ini udah nyala tapi nggak begitu kelihatan ya, tapi ini karena ketutup dengan warna biru ini ya. Oke, kita akan masuk ke mode darurat. Ini sudah bisa kita sentuh, sudah bisa kita kembali resend dan back ya. Jadi home, resend, back udah nyala karena HP ini untuk tombol resend back home itu di LCD, bukan di bawah seperti HP Samsung J2, J5, J3 dan J1 juga ya. Jadi ini ada di layar seperti itu karena ini termasuk pengeluaran HP baru, walaupun untuk HP-nya jarang untuk penjualannya karena ini memang HP ya bagus sih, cuman udah kayak jadul gitu ya, HP-nya kecil seperti itu. Oke, ini udah jadi, udah bisa dites. Nah, setelah itu kita akan mencopot ya, mencopotnya karena ini ada polanya. Jadi kalau untuk HP Samsung karena ada polanya itu nggak bisa dimatikan, kita harus memaksakan dengan mencabut baterainya ya teman-teman. Dan kalau posisi masih hidup, untuk LCD jangan dipasang ataupun dilepas karena nanti berakibat LCD akan mati ya. Jadi untuk semua HP kalau masih nyala itu LCD-nya jangan dicabut atau dipasang, jadi benar-benar harus keadaan mati ya. Oke, dan ini untuk tulangnya, lemnya lem dari pabrik sehingga ini ya masih enak aja ya, jadi sedikit, nggak begitu banyak ya. Ini kita tinggal bersihkan kayak gini sudah cukup, yang penting tidak mengganggu pengeleman sehingga nanti untuk LCD-nya bisa presisi ya teman-teman. Dan ini untuk tulangnya ternyata ya keras juga, ini bagus juga ini ya, untuk bahannya bagus kalau menurut saya sih. Jadi ya emang HP-nya kecil juga, jadinya ya kalau kebanting-banting yang pecah ya cuma LCD. Jadi untuk bodinya itu masih aman karena HP-nya kecil ya. Kalau besar ya bisa juga karena untuk berat ya. Jadi kalau berat ya jatuh itu pasti akan pecah teman-teman.
Oke, ini sepertinya sudah bersih dan kita akan memulai memasang untuk bodinya ya. Jadi untuk bodi kita pasang ya, tapi sebelum itu kita pasangkan dulu untuk PCB-nya. Ini PCB-nya masih segel teman-teman, untuk kaleng, untuk apa segala macam ya. Ini masih bagus. Ini sepertinya HP belum pernah kena air ya. Jadi kita tinggal persiapan, ini kita baut di pojok. Ini memang bautnya cuma 2 ya kalau yang di PCB sama tulangnya. Jadi nanti ada baut yang banyak itu dari tutup ke tulang, jadi mesinnya itu nanti dijepit, sehingga untuk mau penggantian baterai pun kita harus membuka LCD. Itu wajib ya teman-teman, nggak bisa diakali lagi seperti itu. Oke, kita bersihkan kamera ya. Kadang kamera itu ngeblur gara-gara kotoran, karena gara-gara dibuka seperti ini ya. Jadi kita bersihkan, dan setelah itu kita pasangkan. Dan ingat, untuk tombol on off jangan sampai kemencet. Kalau sudah kemencet, posisi mesin hidup, nanti dipasang LCD nggak bakalan hidup. Dan mungkin banyak yang mengira kalau LCD-nya sudah nggak berfungsi teman-teman. Di sini kita harus hati-hati, untuk tombol powernya nggak boleh hidup. Oke, setelah itu kita melakukan pembautan. Untuk pembautannya pun ya lumayan cepat ya, karena ini masih baru, masih enak juga nih. Untuk lubang dan tulang itu pas gitu, dan untuk bautnya pun masih ori, sehingga kita nggak kesusahan untuk pemasangan baut ini. Oke, dan ini LCD-nya sudah merekat sama touchscreen ya. Ini jadi satu set itu harganya 100 sampai 150.000 rupiah untuk pembelian di toko online. Nah, kalau di pasar-pasar sekitar biasanya dijual hingga 200.000 biasanya, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang berani online ya silahkan online, karena di sini kita akan mencoba dengan barang online apakah nanti bisa sesuai harapan kita ya teman-teman. Oke, setelah itu ini masih aja ya, bautnya banyak banget ternyata. Ini sampai tengah-tengah, sampai pinggir-pinggir juga. Dan setelah itu seperti biasa kita menggunakan lem agar LCD ini melekat dengan baik ya. Karena LCD ini tidak ada lemnya, lem bawaan dari pabrik itu nggak ada teman-teman. Jadi memang kita benar-benar harus mengasih lem manual dengan rata dan rapi untuk mempercepat LCD ini presisi dan tidak lepas lagi gitu ya. Jadi setelah itu nanti kita akan memperlihatkan juga untuk prosesnya teman-teman. Oke, setelah kita yakin bahwa ini mesinnya nggak nyala, dan ini untuk segelnya kita buka dulu ya. Jadi kita yakinkan mesin itu nggak nyala. Jadi nanti kita akan mencobanya juga, bukan menyalakan ya. Kalau dinyalakan nanti kalau sudah nyala nggak bisa dimatikan. Jadi kalau pengen mati itu baterainya harus dibuka dulu, kalau enggak nunggu habis baterainya. Nah, jadi lama ya, makan waktu lama. Oke, kita langsung pasangkan saja dan jangan dinyalakan. Kita bisa mencoba dengan cas ya. Kalau ada gambarnya berarti itu masuk ya. Jadi jangan sampai dinyalakan. Oke, ini udah masuk, berarti langsung saja kita cabut ya. Ini bertanda udah masuk, dan kita tinggal merekatkan si LCD sama lemnya saja. Jangan lupa untuk di dalam, biasanya kalau yang masih ori itu ada ininya ya, ini namanya ganjel ini ya, klem buat ngeklem LCD biar aman seperti itu untuk soketnya. Dan setelah itu seperti biasa kita rekatkan dengan kira-kira presisi ya, dan setelah itu kita ambil untuk LCD yang tadi, untuk LCD yang bekasnya, dan kita tinggal menalikan seperti biasa pakai karet. Ya, jadi HP ini sedang mumet ya teman-teman ya, sedang bahasa sini tuh lanjung ya, di mumet karena memikirkan banyak masalah di dalam HP, di dalam otaknya. Jadi ini kita tali dulu. Oke, setelah ditali mungkin kita akan menyekip juga ya. Ini makan waktu hingga 2 sampai 3 jam. Dan setelah 3 jam kita buka untuk pembuktian LCD-nya apakah masih bisa ataukah ada error ya. Karena sering terjadi juga untuk LCD yang udah dicoba, tapi setelah kita tali pakai karet, setelah dinyalakan itu ada yang blank putih, ada yang baret, dan ada juga yang retak teman-teman. Karena ini untuk LCD-nya tipis banget. Oke, sebelum itu kita bersihkan dulu untuk lemnya.
tapi jangan terlalu banyak ya. Ini air thinner dicampur dengan bensin teman-teman, jadi kalau kebanyakan nanti ya bisa saja terjadi copot lagi gitu, karena untuk lemnya akan lembek lagi. Oke, kita nyalakan dulu, dan sambil menunggu hidup kita bersihkan dulu untuk pinggirnya ya, biar kelihatan bagus seperti baru lagi ya. Oke, ini sepertinya presisi banget nih, walaupun HP Samsung tapi ini bagus, nggak seperti ingat kemarin itu Samsung A5 dan A3 itu dipasang susah banget, jadi mumbul gitu ya, itu kalau dikasih dengan LCD yang biasa. Oke, kita tadi udah dikirimin sama yang punya ini untuk polanya ya seperti ini, tapi orangnya juga menambahkan kalau nggak salah gitu, kalau salah ya berarti lupa gitu ya. Oke, kita langsung buktikan. Tadi ada gambar Z kecil di pojok kiri bawah ya, Z kecil, dan di sini ada tulisan coba lagi, dan kita akan menggambarkan yang di atas ini ada X ya, X ditambah plus di atas ya. Oke, kita akan cobanya, ternyata coba lagi, dan ini bisa dipastikan orangnya sudah lupa ya. Dan tujuannya kita membuka HP ini, kalau HP Samsung itu kita bisa mengecek untuk LCD-nya ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke panggilan, yaitu bintang pagar, kosong bintang pagar. Nah, di situ untuk HP Samsung layarnya akan muncul percobaan speaker, sensor, dan warna gitu kan. Terus touchscreen juga, jadi ada pengetesannya, sehingga kita tenang walaupun kita mengasihkan kepada yang punya seperti itu ya, karena kita sudah mencobanya terlebih dahulu seperti itu. Dan ini kita buka ya, karena udah yakin jadi. Dan di sini juga ada tulisan Samsung yang ketutup. Nah, di sini tutupnya bisa kita lepaskan, dan setelah itu kita bersihkan dulu ya, sesuai biar bersih ya, biar bersih. Dan di sini orangnya mengirimkan lagi untuk tanda Z besar ya, dan di sini kita coba langsung apakah jadi. Ada tulisan coba lagi ya teman-teman. Oke, dan karena ini sangat memakan waktu, jadi anggap saja ini sudah jadi, karena kita juga bisa masuk ke papan panggilan darurat di sini, dan di sini udah box semua ya. Jadi ya ini HP nggak bisa dimatikan karena HP-nya itu ada sandinya. Khusus untuk HP Samsung, kalau ada sandinya, ada polanya, itu nggak bisa dimatikan. Kalau HP yang lain, Oppo, Vivo itu bisa ya teman-teman. Khusus Samsung memang nggak bisa dimatikan ya teman-teman. Oke, ini sudah jadi. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam sukses dari Surat Mantapun Gung.